Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali. Ini adalah part 2 soal tanda baca dalam Al-Quran atau tanda-tanda baca dalam Al-Quran seperti apa. Jadi buat teman-teman yang cari penjelasan soal harakat dalam Al-Quran, nah ini akan kita lanjutkan. Jadi sebelumnya kita sudah bahas banyak. Sebelum itu saya sarankan teman-teman subscribe dan klik tombol loncengnya, karena nanti akan ada giveaway khusus untuk yang sudah jadi subscriber. Oke teman-teman, kita sudah bahas ini sejarah jenisnya. Ada 27 jenis teman-teman, termasuk tanwin, matobi, kemudian ada nun kecil. Nah, tanda saktah, ismam, imala itu sudah kita bahas di part 1. Nah, di part 2 ini diantaranya akan kita bahas adalah seperti tanda mim kecil, kemudian 3 titik, ya, biasanya ada 3 titik 2 berdampingan, kemudian tanda doma terbalik dan sebagainya. Nah, kita langsung saja teman-teman, karena kita kemarin sudah menjelaskan sakta, alif khanjariyah juga, tanda wasal, nun kecil. Nah, sekarang kita masuk ke tanda ain. Oke teman-teman, di pembahasan ini soal tanda dalam Al-Quran atau harakat dalam Al-Quran. Nah, tanda ain ini, teman-teman, ini sudah kita jelaskan di video khusus di channel Tren Quran Family. Buat teman-teman yang mau yang lebih jelas silahkan lihat. Tapi di sini saya akan jelaskan gambaran singkatnya. Jadi, kalau teman-teman ketemu tanda ain seperti ini, itu artinya di ayat 86 ini adalah akhir dari tema tertentu dalam Al-Quran. Jadi setiap akhir tema itu akan ada tanda ain seperti ini. Makanya tanda ain ini juga selalu ada di akhir surah. Misalnya setelah selesai Al-Fatihah, setelah selesai Al-Baqarah, dan seterusnya, selalu ada tanda ini. Karena ini adalah untuk memisahkan antar tema dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah sampai di sini ada tanda ain, berarti kata ya ayyuhallazina amanu dan seterusnya itu temanya sudah ganti, beda lagi dengan tema sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi ini tidak perlu dibaca teman-teman, cuma sebagai tanda saja. Oke, selanjutnya adalah ini bukan tanda ain teman-teman, hizb, tanda hizb atau hizb. Nah, tanda hizb ini menandakan bahwa ini adalah pembagian dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Nah, di tiap juz itu ada 2 hizb. Nah, 2 hizb itu berarti 1/2 juz. Karena ada 2 hizb dalam setiap 1 juz, ini teman-teman perhatikan, berarti ada 60 hizb dalam Al-Quran. Nah, 1 hizb itu pun dibagi lagi menjadi 4 bagian, namanya makro. Makro itu ada 1/4 hizb, kemudian ada 1/2 hizb, ada 3/4 hizb, dan 1 hizb penuh. Sehingga total hizb itu ada 240. Total makro itu ada 240 makro dalam Al-Quran. Jadi saya perjelas lagi, jadi dalam Al-Quran ada 30 juz, dalam 1 juz itu ada 2 hizb. Nah, setiap hizb di 2 hizb ini, itu dibagi 4 lagi, ada 4 makro. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di Al-Quran, biasanya ada di pinggir Al-Quran biasanya. Nanti akan saya perlihatkan juga teman-teman di video selanjutnya kalau kita bahas khusus hizb. Nah, tandanya itu seperti ini teman-teman. Ada yang tanda seperti ini, ada juga yang ditulis langsung di samping mushaf Al-Quran. Oke, kita lanjut. Tanda panjang mat. Nah, teman-teman biasa melihat tanda panjang seperti perahu di atas huruf ini. Ini namanya tanda dari mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu kalau mat tobi ketemu dengan hamzah di kata dalam satu kata, maka ini dibaca
berapa? 5 atau 6 harokat. Nah, ini sudah kita jelaskan di beberapa video sebelumnya. Ini bagian dari mad far'i. Kalau mad wajib muttasil itu dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Kalau jaiz munfasil itu dibaca 2 harokat saja, teman-teman. Jadi ini sudah kita jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi kalau ini 5 harokat, ada tanda seperti ini di hukum bacaan mad wajib muttasil. Kalau muttasil berarti dalam satu kata. Kalau jaiz munfasil, ada mad tabi ketemu dengan hamzah atau alif dalam kata yang berbeda. Jadi seperti ini, ada tanda panjang seperti ini, maka itu dibaca 2 harokat. Kemudian selanjutnya adalah iklab atau mim kecil. Jadi teman-teman, kalau ketemu mim kecil seperti ini, maka itu dibacanya hukum bacaan iklab. Iklab itu berarti kita baca nun ini dileburkan ke huruf ba dan bunyinya seperti huruf mim, bukan nun lagi. Jadi bukan mim ba'di tapi mim ba'di. Jadi tanda mim kecil ini yaitu untuk memudahkan bacaan kita. Jadi kita tidak membaca nun pada huruf ini. Itu namanya hukum bacaan iklab. Artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim. Kemudian mad silah, silah tawila atau silah qasira, itu sudah kita jelaskan juga, teman-teman. Kita lihat juga nanti di sini mad silah, silah tawila, silah qasira. Silah tawilah yaitu hadamir seperti mad silah berbentuk harokat dhamma atau kasrah bertemu dengan hamzah. Jadi ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Nah, silah kasrah wa utubihi. Jadi ini ada alif seperti ini. Kemudian ada dhamma terbalik. Nah, ini sudah saya buat keterangan lengkapnya, yaitu mad silah qasira dan mad silah tawilah. Yaitu ha, jadi ha dhamir bertemu yang merupakan kata ganti orang, berharokat dhamma atau kasrah, tidak bertemu hamzah. Ini kalau dia tidak bertemu hamzah, sebelumnya didahului oleh huruf berharokat. Jadi ini ada kata bi, kemudian hi. Sebenarnya lebih lengkapnya itu ada kata lagi untuk contohnya yang lebih lengkap. Kita ambil yang ada kata lagi setelahnya. Jadi bacaan ini adalah 2 harokat. Kalau terjadi bila hadamir seperti pada mad silah qasira yang berharokat dhamma atau kasrah bertemu dengan hamzah. Kalau setelah ini ada hamzah, baik dia silah kasrah atau dhamma, maka itu dibaca 6 harokat. Jadi ini dhamma terbalik ini bisa dibaca 6 harokat, dibaca 5 harokat kalau setelahnya ada hamzah, teman-teman. Kalau tidak ada hamzah maka dibaca 2 harokat saja. Jadi ini perlu kita jelaskan di video khusus lagi nantinya. Kemudian selanjutnya adalah tanda titik 3. Nah, tanda titik 3 ini teman-teman mungkin menemukan di surah Al-Baqarah ayat kedua. Seperti pada contoh ini. Ini disebut tanda wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk, yang berarti terikat. Wakaf ini bisa muncul sebanyak 2 kali di mana saja dan dibaca dengan berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua atau sebaliknya. Jadi teman-teman bisa memilih mau berhenti di bagian mana. Misalnya zalikal kitabul la raib. Nah, bisa berhenti baru kemudian disambung fihi hudan, atau sebaliknya zalikal kitabul la raiba fih, berhenti di kata fih baru kemudian melanjutkan hudan dan seterusnya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi ini namanya tanda titik 3 ini adalah wakaf muraqabah atau ta'anuk. Oke teman-teman, kita sudah menjelaskan semua 27 lebih
tanda wakaf dalam Al-Quran, silahkan lihat di video sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dan berkunjung ke trendquran.com kalau sudah siap. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan soal tanda baca dalam Al-Quran atau harakat dalam Al-Quran. Jadi, apa saja tanda-tanda baca dalam Al-Quran? 27 tanda baca sudah kita jelaskan teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang baru berkunjung, silahkan lihat video sebelumnya di channel Tren Quran Family. Dan buat yang punya pertanyaan atau mungkin ada kritik terkait konten ini, silahkan buat komentar di bawah teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas 27 jenis tanda baca dalam Al-Quran, atau marfa atau syakal bisa juga. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.